Selamat datang kembali di video tutorial web programming yang ke-12 ini. Pada video tutorial web programming yang ke-12 ini, kita akan membahas tentang cookies. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang cookies. Jadi, cookie biasanya dianggap sepotong kecil dari data yang dikirim dari sebuah situs web dan disimpan di web browser pengguna di saat user sedang browsing website. Ketika pengguna menelusuri situs yang sama di kemudian waktu, data yang disimpan dalam cookie dapat diambil oleh situs untuk memberitahu website aktivitas sebelumnya dari pengguna. Nah, cookie ini dirancang untuk menjadi suatu mekanisme yang dapat diandalkan website untuk mengingat keadaan situs atau aktivitas pengguna yang telah diambil di masa lalu. Hal ini dapat mencakup mengklik tombol tertentu. Saya klik tombol login atau catatan dari halaman mana yang dikunjungi oleh pengguna, bahkan bulan atau tahun yang lalu. Nah, contoh cookie itu sendiri itu antara lain Remember Me. Jadi, data yang dikirimkan dari data klien dikirim ke server. Kemudian diproses. Nah, kemudian disimpan lagi di browser. Seperti itu. Nah, pada video kali ini kita akan mencontohkannya dengan Remember Me. Nah, contohnya untuk view websitenya seperti ini. Jadi nanti ketika kita klik Remember Me, maka akan terjadi pengisian cookies dan disimpan di browser kita. Nah, kemudian untuk template yang kita gunakan itu masih sama seperti chapter-chapter sebelumnya. Oke. Kira-kira seperti ini. Oke, seperti ini. Oke. Berikutnya kita ke bagian code-nya. Kita lihat sekilas untuk index.jsp kita. Kita ke index.jsp. Nah, di index.jsp terdapat satu tag input baru, yaitu tipe checkbox, di mana name-nya adalah cb remember, kemudian value-nya adalah remember. Oke. Nah, jika sudah, kita langsung saja kita ke do login.jsp-nya. Nah, berarti di sini kita perlu satu lagi, yaitu merequest data dari cb remember. Berarti di sini kita string, misalkan nama variabelnya adalah remember. Kemudian di sini request .get parameter. Nah, di sini adalah cb remember. Oke. Nah, jika sudah, berarti pada saat dia berhasil login dan jika value dari remember ini adalah remember, berarti cookiesnya akan kita save. Ya, berarti di sini. Berarti jika dia berhasil login di sini, kemudian kita validasi. Nah, jika variabel remember yang tadi equals dengan remember, nah, baru di sini kita akan mengisi cookiesnya. Oke. Nah, kemudian cara untuk melakukan pengisian cookies, yaitu yang pertama, kita buat cookie, misalkan namanya user cookie. Nah, kemudian new cookie. Nah, kemudian ini adalah nama dari cookiesnya, misalkan username. Nah, kemudian parameter keduanya adalah isinya, berarti user. Nah, variabel user ini adalah variabel user yang kita request dari txt user dari halaman login. Oke. Nah, kemudian misalkan saya buat lagi yang kedua.
password cookie. Nah, parameter yang pertama adalah nama cookie-nya. Parameter kedua adalah isinya. Oke, kemudian cookie ini juga mempunyai umur. Oke, nah cara untuk mengeset umurnya adalah kita panggil nama objek cookie-nya, kemudian kita set max age. Nah, kemudian parameter yang dikirim adalah berapa detik. Nah, jika kita ingin mengirimkan 1 jam, berarti kita ketikkan 3600. Nah, begitu juga jika ingin melakukan set max age untuk password. Oke. Nah, kemudian untuk menge-add cookies-nya, yaitu kita gunakan response.send.add cookie. Nah, kemudian dikirim adalah nama dari objeknya. Berarti yang kirim adalah objeknya. Nah, begitu juga untuk yang kedua. Oke. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, oh ya, di sini jangan lupa. Nah, jika kita tidak mencentang CB remember, maka remember kita akan bernilai 0. Nah, di sini kita validasi. Nanti if remember sama-sama dengan 0. Nah, di sini kita tulis saja remember sama dengan 0. Oke, jadi ketika tidak dicentang, maka dia tidak akan masuk ke fungsi yang ini. Oke. Nah, jika sudah, kita lanjut saja. Kita ke index.jsp. Nah, berarti cookies yang tadi sudah tersimpan, maka akan kita tampilkan di sini. Oke. Nah, di sini kita butuh dua variabel. Berarti ada string user. Kemudian ada lagi string pass. Nah, di sini kita akan menekstrak cookiesnya. Nah, berarti di sini kita butuh cookie lagi. Nah, kita bentuk dalam array. Nama objeknya ada cookies. Nah, untuk mendapatkan semua cookiesnya, kita gunakan request.getCookies. Nah, oke. Nah, kemudian kita validasi jika cookiesnya ada. Berarti if cookies tidak sama dengan 0, berarti cookiesnya ada. Nah, di sini kita akan melakukan looping sebanyak cookies yang ada. Berarti kita gunakan for. Di sini integer i sama dengan 0. I kurang dari cookies dot length. Jadi sebanyak cookiesnya, kemudian i plus plus. Nah, kemudian di dalam for ini kita lakukan validasi. Berarti if cookies yang indeks ke i dot get name, kita mengecek namanya yang telah kita set, dot equals ignore case. Oke. Nah, kemudian nama cookies kita adalah tadi username. Nah, jika ada, maka kita bilang user sama dengan cookies ke i dot get value. Oke, nah jangan lupa kita typecast dia menjadi string. Nah, lakukan hal yang sama juga untuk password. Nah, di sini saya copy saja, kemudian saya paste. Nah, kemudian yang ini kita ganti dengan password. Nah,
di sini adalah pas. Nah, berikutnya adalah tinggal kita masukkan ke teks input kita, di mana value-nya yang di sini adalah untuk si user. Nah, kemudian kita juga tampilkan di sini, kita gunakan tag ekspresi. Nah, di sini adalah pas. Oke. Nah, jika sudah, kita langsung saja coba di web kita. Nah, misalkan di sini saya login admin. Nah, kemudian saya pilih remember me, kita save. Berarti di sini cookiesnya akan ke save. Kemudian kita login. Oke. Nah, kemudian logout. Nah, cookies yang tadi telah kita set sekarang sudah kita tampilkan di text box kita. Nah, jadi inilah cara untuk menggunakan cookies di JSP. Sekian untuk materi pertemuan 12 tentang cookies.